Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bang Sufi di dalam podcast khusus Pilkada. Malam hari ini saya berada di kantor DPD Golkar Kabupaten Ciamis. Kita sedang bersama Ketua DPD Golkar Bapak Haji Trian. Kita mau bedah hasil survei ya, yang kemarin sudah diekspos nih di beberapa media. Tapi malam ini kita akan sedikit yang belum diulas ya. Apa sih kelebihan Pak Herdiat ini ya? Sehingga kemarin hasil surveinya di atas 80%. Ini kan luar biasa. Jadi Pak Herdiat ini menjadi tokoh yang nampaknya menjadi sosok yang sangat diterima oleh masyarakat Kabupaten Ciamis. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren Pak Haji ya. Hasil surveinya kemarin keren nih, kayak nggak terkalahkan ini ya. Dari beberapa nama yang beredar di masyarakat ya. Nah ini kan tentu luar biasa. Nah Pak Haji, kemarin kan ada beberapa kriteria ya, yang angkanya tuh bagus-bagus itu, mulai aksesibilitas, popularitas ya. Oh iya betul. Nah, kira-kira gimana Pak Haji? Rinciannya nih Pak Haji. Terima kasih. Oke. Bisa silaturahmi kedatangan Bang Sufi kantor kami. Iya. Apa yang ditanyakan oleh Bang Sufi? Memang benar, Real ya? real bahwa hasil survei yang dilaksanakan oleh lembaga survei yang ditunjuk oleh DPP Partai Golkar, yaitu Poltreking Indonesia, kemarin disampaikan kepada publik. Itulah kenyataannya. Tanpa rekayasa. Dan calon tidak diberitahu. Kami Partai Golkar juga DPD tidak diberitahu. Jadi hanya diberitahu ada survei dari Poltreking bulan Juni. Oh iya. Awal Juni sampai pertengahan lah gitu. Oke. Hanya itu saja yang diberitahu kepada kita, bahwa bakal ada survei untuk calon bupati yang diusulkan oleh Partai Golkar. Partai Golkar. Jadi hasil survei ini benar-benar independen tanpa intervensi ya? Betul. Ada memang kepentingan Partai Golkar melakukan survei ini. Iya gitu. Jadi banyak kejadian DPD Partai Golkar mengusulkan calon untuk mendapatkan rekomendasi dari DPP Golkar subjektif. Oh gitu. Ya sesuka-suka lah, likes in dislike istilahnya. Nah DPP Partai Golkar tidak menerima cara-cara seperti itu. Harus objektif. Betul. Secara akademik memang benar-benar layak untuk diberikan rekomendasi kepada calon. Maka jalan satu-satunya adalah survei ya, oleh lembaga yang independen, yang ditunjuk, dipercaya, bukan ditunjuk oleh kita juga, oleh calon atau oleh Partai Golkar Ciamis. Ditunjuk oleh DPP Partai Golkar. Oke. Yang disurveinya kira-kira ada 5 yang pokok mah. Banyak sih hasil surveinya 200 lembar loh. Oh gitu. Berbagai hal. Kerucutkan tapi yang menjadi 5 kan rincian pokok-pokok ya. Adalah dikenal dan disukainya calon tersebut. Namanya ya kalau bahasa survei popularitas dan akseptabilitas. Pak Herdiat ini mendapatkan poin atau persentase sebanyak 86,4%. Wow, luar biasa. Sangat tinggi. Popularitas dan akseptabilitasnya. Kalau saya boleh katakan, se-Jawa Barat calon bupati yang diusulkan untuk pemilu 2024, Pak Bupati Herdiat ini paling tinggi. Oh gitu ya. 86,4% popularitas dan akseptabilitasnya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, karena beliau incumbent, kemarin bupati 2019-2024, dicek juga kepuasan masyarakat terhadap kinerja bupati selama periode yang kemarin. Betul. Kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pak Bupati selama periode yang 2019-2024 itu sama mencapai 82%. Wow, keren. Tinggi juga. Itu yang
yang boleh dikatakan kan hampir seluruhnya puas ya kalau 82 berarti. Iya, sudah di atas rata-rata. Itu juga dicek, jadi kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pak Bupati. Ya kita juga melihat ya prestasi-prestasi yang selama menjabat 5 tahun ini banyak hal lah. Yang kalau kita jujur memang banyak prestasi. Betul. 500 penghargaan. Ya. Terus tidak ada dinamika politik yang sifatnya pertentangan, mengganggu kondusivitas itu. Semua berjalan damai, sinergi, semua merasakan dari pembangunan Indonesia bersama-sama. Yaitu kita juga merasakan, tapi itu kan tidak percaya untuk disampaikan itu, tetap aja disurvei. Survei, betul. Ditanya masyarakat, ketika ditanya sejumlah 82% menyatakan puas. Oke. Itu. Kemudian yang ketiga itu ditanya juga, karena diusulkan untuk jadi bupati ya, setuju tidak kalau Pak Bupati Herdiat ini maju lagi di 2024-2029, ikut mencalonkan lah. Disurvei juga itu, dicek. Iya, betul. Itu mencapai 78%. Wow. Ya, kayaknya tinggi sekali lah. Betul, betul. Jadi yang setuju untuk mencalonkan lagi mencapai 78%. 78% ya. Nah, kemudian satu lagi, Pak Herdiat juga disimulasikan dengan calon lain. Yang sekarang nama-nama itu sudah disebut-sebut oleh masyarakat, sudah dipantas-pantasi oleh masyarakat, udah diusulkan oleh partainya, udah daftar ke partai. Udah masang baliho misalnya. Itu juga kena survei. Jadi Pak Herdiat dengan calon-calon yang sekarang satu head to head itu sudah disurvei. Pak Herdiat dengan A, dengan B, dengan C, dengan D, itu yang sudah disebut-sebut tadi, disanding dihadap-hadapkan satu gitu. Pak Herdiat dengan ini, Pak Herdiat dengan ini. Itu hasilnya 81. Oh gitu. Pak Herdiat, kan pertanyaannya, kalau hari ini dilaksanakan pemilu kada, Bapak Ibu Saudara akan pilih siapa? Betul. Ada nama ini, ada nama ini gitu. Ternyata nama Pak Herdiat nih 80% lebih, ada 81, 82%. Oke. Nah, jadi saya melihat hasil survei ini tidak bisa lagi menjadi alasan untuk tidak diberikan rekomendasi. Iya, benar. Di survei pertama masih jauh ya ke masih berapa bulan ke pelaksanaannya, kan ini belum masa kampanye ini. Belum apa-apa ya. Belum apa-apa. Pak Herdiat juga tidak sedang menjabat sekarang. Lain lagi kalau Pak Herdiat disurvei ini pada saat menjabat. Ini kan sudah tidak sedang menjabat. Ya. Ini hasil surveinya seperti ini. Betul. Jadi saya memastikan, kami DPD Golkar memastikan bahwa Pak Herdiat pasti mendapatkan rekomendasi dari Partai Golkar. Ya. Tinggal nunggu bulan Juli ada survei kedua. Untuk itu juga untuk menguatkan dengan pasangan. Oh iya, betul. Di bulan Juli itu. Dan ini margin error-nya kemarin berapa kan? 4,9 ya. persen. Ya. Terus kemudian respondennya merata ya seluruh masyarakat Ciamis ya. Iya. Nah, Kang, ini buat masyarakat ya. Karena ini salah satu yang akan diusung Golkar nih. Apa nih yang menarik dari sisi Pak Herdiat nih menurut hasil pengamatan Golkar nih? Kinerjanya, selain kinerjanya apa nih? Karakternya menarik nggak ini? Ya kalau saya mengatakan kan kalau saya kenal, karena saya sudah lama kenal, nanti subjektif ya. Maka saya tidak akan mengatakan apapun tentang Pak Herdiat, tapi saya mengatakan inilah survei, hasil survei. Tapi kalau Golkar memilih Pak Herdiat untuk diajukan untuk menjadi calon bupati ke DPP Golkar, itu dengan dasar pertimbangan matang. Ya, jadi dengan berbagai pertimbangan bahwa memang beliau layak untuk diajukan karena memang memenuhi kriteria untuk menjadi bupati di Tatargaluh ini. Di Tatargaluh, ya. Ya terbukti
sinergitas antara eksekutif dengan legislatif, dengan seluruh stakeholder gitu yang ada di masyarakat juga. Masyarakat ya itu terbukti kepuasannya kan sampai 82%. Ya. Itu survei pasti benar itu nggak seperti kalau saya mengatakan kan jadi subjektif ya, ini masyarakat yang ditanya. Iya betul. Oke, wargi Tatar Galuh, kita sudah buka ini hasil survei ya. Tentu masih ada survei lanjutan. Nah ini kata Pak Ketua kan nggak mau subjektif, mau objektif. Jadi inilah hasilnya untuk pertama kali kita ekspos di publik ya. Ada pesan-pesan kan buat masyarakat? Kita berharap bahwa pilkada ini bisa berjalan secara damai. Oke. Menjadi pesta rakyat. Nah. Menjadi semangat baru untuk menghadapi 5 tahun ke depan. Tapi juga diperlukan sikap mental yang legawa ketika pertandingan ini berakhir mengecewakan salah satu pasang calon dan pendukungnya. Itu. Juga harus tidak jumawa ketika menang kepada calon yang menang, partai pengusung yang menang, dan relawan dan masyarakat di pihak pemenang. Oke. Sehingga kalau dua-duanya bisa menerima, ini bisa terjadi rekonsiliasi dan bisa berjalan 5 tahun ke depan. Oke. Juga yang paling penting, semua ini harus diawali oleh keputusan partai pengusung ketika menerima ketetapan panitia pemilu. Oke. Kan ini panitia pemilu yang melaksanakan KPU. Betul. Diawasi oleh Bawaslu. Kita partai pengusung dan calon berjuang bersama, tapi juga ikut mengawasi supaya hasil pemilu itu bisa diawasi secara cermat dan seksama, sehingga tidak ada ketidakpuasan di akhir. Sehingga pada saat perhitungan akhir dan ada ketetapan oleh KPU pemenangnya siapa, calon terpilihnya siapa, maka semua menerima. Yang pertama harus menerima partai pengusung itu. Iya, betul. Ya, jadi menerima, tidak menggugat lah. Sudah, terima yang menangnya ini, yang terpilihnya, yang tidak terpilihnya. Nah, kalau itu partai pengusung langsung menerima ketetapan panitia pemilu, itu di masyarakat pasti tidak lama menunggu. Betul. Dan itu lebih cepat untuk terjadi rekonsiliasi. Oke. Baik. Nah, itu kuncinya ya harus sama-sama bekerja bersama untuk melaksanakan, mengikuti peraturan pemilu dan mengawasi pemilu, menghitung bareng hasilnya, dan percaya penuh kepada panitia pemilu dan pengawas pemilu yang ditunjuk pemerintah. Oke, wargi Tatar Galuh, mungkin masih ada kita podcast lanjutan ya. Ini baru membuka wacana untuk menghangatkan suasana pilkada. Terima kasih Kang Haji sudah bincang-bincang bersama Bunga Supi Media. Ini dalam rangka pendidikan politik. Jadi, terima kasih Bang Supi. Ya saya juga mohon maaf lah kalau ada kurang kejelasan ya. Kalau terkesan menyampaikan terkesan seperti mempromosikan gitu. Ini ya memang saya mengatakan fakta. Ya, yang promosinya lembaga survei. Iya, saya hanya menyampaikannya karena ditanya betul, itu juga. Betul. Ya, memang faktanya seperti kalau partai mah, partai Golkar mah, mungkin nanti partai pengusung lain juga sama. Sedang survei. Jangan sampai salah memberikan rekom. Betul. DPP itu. Maka kalau surveinya sudah begini, rekomnya pasti karena targetnya kan harus menang. Betul. Maka jangan salah mengeluarkan rekomendasi. Jadi sekarang kalau rekomendasi keluar sekarang, tapi sudah dibaca ke depan, pasti dipilih rakyat. Nah. Siapa yang bisa mengestimasi itu adalah survei. Gitu maksudnya. Jadi kalau direkomendasi pasti menang lah gitu, karena didasarkan kepada hasil survei ini. Ya baik, wargi Tatar Galuh, apapun yang kita perbincangkan malam hari ini dalam rangka menghangatkan pilkada dan semua by data, tidak ada pendapat pribadi kita, pendapat Ketua DPD ya. Ini kita membuka hasil survei. Sampai di sini dulu podcast kita, akan disambung podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.